Selamat siang menjelang sore semuanya. Ntar aku silent dulu. Oke. Selamat siang menjelang sore. Apa kabar? Gimana puasanya? Hari ini hujan ya di sebagian wilayah Jakarta. Alhamdulillah. Berjumpa lagi di Save the Children Indonesia. Masih barengan sama saya juga, Syafira. Hai. Em, Kami di sini masih bakalan ngobrolin seputar Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dan juga sebagai penghantar acara besok, yaitu launching atau pengenalan dari app Bumi Kita yang diinisiasi sama Save the Children ID. Teman-teman mungkin yang sudah follow akun Instagramnya Save the Children atau lihat videonya, ada David John dan sebagainya, ada link swipe up. Jadi teman-teman bisa swipe up, bisa registrasi untuk event besok. Insyaallah besok juga bakalan lebih ramai lagi. Akan selain ada David Jones Cup, ada Angga Dwi Masa Songko juga, ada Hana, ada Ibnu Jamil, lalu juga ada Della Dartian, ada banyak banget deh teman-teman yang juga punya concern yang sama, dan diharapin juga teman-teman yang lain bisa gabung. Kita mendengarkan sama-sama nih penjelasan tentang aplikasi Bumi Kita yang semoga sih bisa jadi sebuah gerakan ya gitu untuk mengurangi para downloadernya nih gitu bisa menggunakan dan bisa menjadi sebuah gerakan untuk mengurangi resiko bencana khususnya bagi kelompok rentan yaitu anak-anak gitu. Dan siang hari ini saya bakalan ngobrol sama Hana Malasan. Jadi Hana ini teman-teman, dia adalah seorang aktris yang kemarin ini juga membantu proses pembuatan video tentang yang namanya tas siaga bencana. Apakah itu? Nanti kita bakalan ngobrolin lebih lanjut lagi sama Hana di sini. Dan teman-teman juga selamat bergabung yang baru saja hadir, selamat bergabung. Abis ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar tas siaga bencana yang kayaknya kita mesti punya nih di rumah gitu. Bukan sesuatu hal yang luxurious juga gitu ya, atau hal yang mewah yang ada di tas, tapi hal-hal penting yang justru sangat primer gitu, yang bakalan membantu kita amit-amit kalau terjadi sesuatu yang berhubungan sama bencana gitu. Halo semuanya. Saya mau menyapa dulu, ini sudah ada beberapa. Halo, ada Sohu Turon, ada Dewi Sri Sumana, halo. Lalu juga ada Latifah, hai. Ada rame banget. Dan yang pastinya kalau misalnya teman-teman kemarin sempat join gitu ya di live Instagram ini barengan sama David, sama Mas Angga juga, kami kemarin ngobrolin seputar tentang kelompok rentan nih, kelompok rentan yang menjadi ketika bencana terjadi, yaitu anak-anak gitu, dan juga kepeduliannya David dan juga Mas Angga dan apa yang sudah mereka lakukan untuk membantu untuk hadir gitu ya di tengah-tengah lokasi bencana selama ini. Halo, ada Alice, hai. Ada Fadila Natasha, halo. Amin, mudah-mudahan sehat semuanya kita ya. Nah, hari ini saya bakalan ngobrol sama Hana, dan nanti sore jam 4 juga bakalan bergabung bersama dengan saya teman-teman dari Save the Children. Jadi kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi mengenai aplikasi Bumi Kita sebelum besok sama-sama kita diskusiin bareng-bareng ya. Kita lihat Hananya kayaknya hai, ada Hairiah juga, halo. Halo, ada Karlin. Selamat bergabung. Hai, Halo. Hana. Hai,
Hai, selamat siang. Apa kabar, Selamat Han? siang, baik. Alhamdulillah, apa kabar, Kak? Baik, alhamdulillah. Hana, ini kamu di rumah ya? Di rumah saja. Di rumah aja. Ini berarti udah minggu keberapa nih di rumah aja atau masih Wah, masih selingan keluar juga? Masih beraktivitas? keluar paling buat belanja. Terus Hmm. sekali-sekali kalau bosan banget keliling-keliling tapi di mobil aja. Wow, luar biasa. Lumayan lah ya. Nah, kalau untuk Lumayan. kegiatan lain kayak pekerjaan dan sebagainya, sebagian dikerjain di rumah ya? Sebagian kerjain di rumah sekarang. Bukan sebagian, semua dikerjain di rumah sekarang. Semuanya dikerjain dari rumah. Iya. Wah, ya setelah minggu ini kita masuk minggu ke-6 kayaknya ya. Iya. Kalau minggu ini selesai, kayaknya gue sih udah mulai menikmati sih Han di rumah aja. Iya ya, ternyata lama-lama kita bisa adaptasi juga ya pada akhirnya. Iya Ya kan? bener. Dan Dan kayak ngerasa, enjoy oh sih. nggak apa-apa kok di rumah aja. Iya, jadi Kita kayak bisa semuanya kerjain lebih semua dari teratur. rumah. Apa? Dan ternyata baru baru menyadari bahwa emang beberapa hal tuh bisa banget dikerjain di rumah. Ya Bisa kan sih? banget. Banget, banget. Dan kayak aku ngerasa kayak sekarang jadi lebih teratur aja. Jam tidurnya lebih teratur. Terus olahraganya lebih teratur, Iya, kegiatan-kegiatan yang biasanya berantakan, kejar-kejaran dengan apa namanya lalu lintas sekarang kayak santai gila gitu di rumah, menyenangkan sekali. Tapi so far sehat ya Han? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Han, apa namanya? Ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar yang kemarin Hana udah sempat join juga. Hana kemarin terlibat dalam pembuatan sebuah video bersama dengan Save the Children. Betul. Nah, boleh ceritain dong Han, awal mulanya kok akhirnya bisa terjadi nih kerjasama tersebut. Oke. Jadi emang sebenarnya um, aku tuh senang dengan anak kecil. Oke. Pertamanya itu sebenarnya. Jadi bahkan dulu punya cita-cita itu pengen punya TK atau punya sekolah sebenarnya. Nah, terus Oke. jadi memang ada sedikit lebih kepedulian yang lebih sama anak-anak. Dan ditambah lagi Save the Children ini kan pertama kali ngobrol tuh sama Mbak Linda dari Dot Entertainment. Jadi nggak dari Oke. Save the Children langsung. Terus ngobrol-ngobrol terus kan kamu ternyata ada ketertarikan ya dengan anak-anak. Aku ada project ini, siapa tahu kamu tertarik dan mau bantu gitu. Oh, pas dengar ceritanya tentang siaga penanggulangan bencana, wah ini lebih makin makin peduli lagi karena aku ngerasa di sini masih sangat kurang informasi Ya. mengenai bagaimana sih penanggulangan bencana, terutama pada anak-anak karena anak-anak kan yang butuh informasi lebih gitu dan mereka belum seperti kita yang mungkin sudah lebih dewasa yang informasinya sudah lebih banyak gitu. Jadi kan dulu kebetulan aku besar di Jepang itu di sana aku ngerasain banget kontrasnya. Kalau di sana juga negara yang rawan bencana kan. Nah, mereka tuh dari SD kita udah dikasih penyuluhan seperti apa sih kalau ada bencana. Nah, ketika pindah ke sini, aku nggak ngerasain itu gitu. Oh, oke. Jadi perbedaan itu yang bikin aku ngerasa wah ini butuh banget nih kita walaupun mungkin gerakan yang bukan besar banget, tapi pelan-pelan kita masuk itu menurutku butuh banget dan penting banget sampai akhirnya yaudah deh yuk boleh banget kita bikin deh konten ini gitu yang diperuntukkan untuk anak-anak gitu. Oke, oh jadi karena memang memang punya pengalaman sendiri juga ketika waktu anak kecil gitu ya dapat informasinya gitu tentang penanggulangan bencana dan sekarang ketika dewasa ada di negara yang memang kita rentan terhadap bencana sebetulnya gitu ya. Jadi kenapa enggak untuk ngambil bagian dalam memberikan informasi tersebut, menyebarkan informasinya gitu ya dalam proses mengurangi resiko terhadap bencana. Hana kemarin kan bikin video tentang tas siaga bencana ya Han? Oh, tas siaga bencana. Nah, coba dong diceritain. Oh, itu dia. Nih, coba dong Han dijelasin lebih lanjut lagi bahwa apa sih sebenarnya tas siaga bencana? Oke, jadi tas siaga bencana ini adalah isinya adalah barang-barang yang perlu kita bawa ketika terjadi bencana. Jadi apa saja yang harus dibawa dan jadi persiapan lah biar kita itu nanti nggak repot sendiri gitu pas terjadi bencana. Ya. Gitu. Dan kemarin itu kita bikinnya dalam bentuk yang sangat ringan supaya mudah dicerna sama anak-anak jadinya. Jadi dibuatnya Betul. gitu. Oke, jadi emang ini adalah tas yang diperuntukkan untuk semua orang, khususnya gitu ya,
setiap orang tuh sebenarnya setiap rumah tuh harus punya masing-masing satu gitu ya. Kenapa? Karena kalau berdasarkan riset 90% masyarakat dan anak-anak yang selamat nih dari bencana adalah mereka ini yang punya kapasitas dan kemampuan adaptasi. Nah, Betul. salah satunya adalah paham dengan memiliki tas siaga bencana Betul. tadi karena sesuai banget nih dengan kampanye Save the Children, itu siap untuk selamat. Kalau ngomongin tentang tas siaga bencana nih Han, isinya apa aja berarti? Wah, isinya. Gimana kalau kita sambil bongkar aja ya, biar seru. Oh ya udah. Aku Oke. juga ada sebetulnya tas siaga bencana. Lumayan agak berat sebenarnya. Oke, itu. Berat ya. Lumayan berat. Sebenarnya tas secukupnya mungkin ini kayak sekitar berapa ya? 40 sampai 50 liter ya. 40 liter lah ini. Terus isinya adalah kita bongkar dulu ya, pelan-pelan. Ya. Tara. Salah kita. Jadi aku juga punya ini dari Save the Children sebetulnya. Jadi apa namanya, hal-hal penting yang oh iya ya pas aku buka oh iya ya gitu penting Gitu, juga ya betul. gitu. Ini penting banget. Oke, yang Ya, pertama paling penting adalah sebenarnya belum kemasukin, maaf banget. Kayak dokumen-dokumen penting. Dokumen. Oh iya benar. Benar. Dokumen penting itu sangat penting dibawa ke dalam sini karena nggak ada yang tahu nanti di rumah akan terjadi apa. Entah itu banjir dan bisa merusak semua surat-surat itu kan. Sedangkan itu penting banget dan cuma satu gitu. Kecuali sekarang mungkin udah bisa di-scan dan disimpan di email manapun, tapi sebenarnya tetap gimana pun hard copy-nya itu butuh untuk kita bawa gitu. Jadi misal yang penting adalah dokumen ijazah, akta lahir, surat keluarga, kartu keluarga dan lain-lain. Misal raport juga boleh deh tuh semuanya dibawa. Dokumen penting pokoknya ya. Dokumen penting di dalam satu file. Di dalam satu file, lalu kita masukkan ke dalam tas siaga bencana. Itu paling penting, nomor satu. Dan yang kedua adalah, ini aku udah siapin juga. Teman-teman kalau misalnya yang lagi nonton live ini yang mau nanya langsung aja masukin di tab Q&A ya. Jadi gampang habis ini kita langsung buka aja. Oke, Han, yang kedua apa Han? Makanan, karena aku suka makan. Guys, semua butuh makanan pastinya. Bener. Tapi makanannya adalah makanan-makanan kering yang bisa tahan lama. Contohnya kayak mie instan atau makanan kalengan yang cukup selama 3 hari. Jadi jangan terlalu banyak juga, nanti kan jadi berat juga tasnya. Dan jangan bahan-bahan makanan yang gampang busuk. Jadi makanan-makanan kering aja. Abon juga bisa, di sini ada mie instan, ada tuna kaleng atau abon dan lain-lain. Makanan siap saji, makanan siap makan yang pasti bisa tahan kurang lebih 3 hari ya. Betul, 3 hari. Oke. Selanjutnya yang penting juga pastinya obat-obatan pribadi ya. Obat-obatan pribadi, bener banget. Karena kita masing-masing manusia tuh punya masalahnya sendiri-sendiri ya dengan kesehatan. Tak mungkin yang punya penyakit mah bawa penyakit mah, bawa obat mah sendiri, atau mungkin yang punya apa ya, seperti asma mungkin kan nggak semua ada tuh itu bawa inhaler sendiri atau obat-obat asma yang lainnya nih. Obat-obatan pribadi. Obat-obatan itu penting banget. Selanjutnya abis makanan obat-obatan, lalu minuman. Sebenarnya ini sebenarnya minuman harus yang cukup buat 3 hari. Tapi ini karena lucu, jadi aku pakainya ini aja contohnya. Tapi yang pasti kalian harus membawa minuman yang cukup selama 3 hari. Untuk 3 hari. Jadi bawa galon ya. Jadi bawa galon dong kalau 3 hari. Enggak sih. Minimal kita punya tumbler yang dimana mungkin kalau misalnya amit-amit harus berpindah tempat, kita tuh punya wadah sendiri gitu. Betul. Ya Han ya. Benar. Tinggal isi aja nanti. Selanjutnya habis tempat minum dan isinya. Ini lucu banget ya tempatnya. Ada pouch ya? Iya, ada pouchnya. Apa coba kira-kira? Ada yang bisa tebak nggak? Isinya adalah skincare, kosmetik, ya nggak sih? Kalau perempuan mungkin pakaian dalam, ya nggak sih? Pakaian dalam. Benar. Pembalut.
dan Nah, sebagainya. betul. Tapi ya benar, akhirnya adalah ini alat-alat mandi. Yes, Termasuk juga pembalut dan lain-lain. Tapi betul. mungkin kalau skincare itu bukan sepenting sabun dan shampoo. Bener, Mungkin bener, nanti kalau ada space lebih, baru deh bener. dimasukin. Oke. Soalnya tadi ada yang nanya skincare, lipstick. Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin tentang tas siaga, sebenarnya yang paling penting adalah hal-hal yang krusial dulu nih yang harus dibawa gitu. Jadi yang Betul. sifatnya secondary atau yang sifatnya buat perawatan dan sebagainya yang nggak pokok atau yang nggak penting dilupain dulu nih. Kita Betul. masukin barang-barang yang memang kita butuhkan selama amit-amit kalau kita harus berpindah tempat atau mengungsi kalau terjadi bencana. Jadi alat mandi gitu ya Han Betul. ya, masuk Alat di mandi. situ. Nah, Terus perempuan bener perlengkapan sih kalau boleh masuk. perempuan mungkin ada pembalut. Ada pembalut dan lain-lain. Pokoknya ini alat mandi ya. Yes. Oke, selanjutnya. Apalagi Oke. ya? Lalu Oke. Tentang baju selama kurang 3 hari juga. Ini aku nggak usah oke. banyak-banyak, kaos aja sama mungkin jeans boleh. Terus selanjutnya ya langsung aja. Pokoknya baju itu buat 3 hari nanti. Selanjutnya, ini penting juga nih. Bawa selimut. Karena nggak ada yang tahu di luar sana. Bawa selimut. Betul. Betul. Karena pasti bermanfaat banget ya. Kalaupun Mm-mm. memang tidak kepake sama kita, mungkin ada orang lain yang membutuhkan. Iya nggak sih? Betul banget. Jadi Gitu. mungkin kalaupun kita orang yang gak gampang kedinginan, tapi kita bisa ngasih ke orang lain. Tapi nggak ada yang Betul. tahu di luar sana kan. Mungkin kita Betul. nanti di tenda ngungsinya, itu kan pasti dingin malamnya. Jadi kita Betul. udah punya. Ini Selimut. betul. Oke. Selanjutnya. Oh, tadi sebenarnya ini masuk ke yang alat mandi juga. Ada Handuk. handuk. Oke. Handuk secukupnya, nggak usah yang besar-besar banget, ukuran sedang aja. Yang penting nanti buat kalian mandi, kita punya sendiri. Oke. Handuk ready, selimut ready, terus Betul. perlengkapan mandi ready, obat-obatan juga. Terus apa lagi, Han? Masih ada lagi nih, seru nih. Dan sekarang sebenarnya semua orang lagi make sih. Masker. Masker. Betul. Penting banget nih. Penting banget apalagi di masa sekarang dan bencana-bencana lainnya juga. Ini untuk pastinya menjaga kesehatan kita juga, terhindar dari polusi ataupun virus-virus di luar sana. Jadi ini harus wajib banget dibawa. Yes. Oke. Lalu, Masker juga. Ya, ada lagi. Fluid. Ini penting banget. fluid. Betul. Walaupun kecil, penting banget karena fungsinya adalah kalau sampai ada apa-apa, kita tinggal tiup ini supaya orang tahu bahwa kita sedang terancam atau apapun itu. Jadi Betul. ini sebagai pertanda. Oke, jadi memberikan tanda kayak mungkin posisi kita ada di mana, mereka bisa ngikutin lewat suara, atau misalnya kalau misalnya kita membutuhkan bantuan di daerah yang mungkin gelap, nggak ada listrik dan sebagainya, mereka tuh bisa mengikuti suara tersebut di mana orang yang membutuhkan berada, gitu ya. Betul. Jadi ini please dibawa dan siapkan di tas bencana kalian. Oke, baik. Selanjutnya lagi. Ini juga penting banget. Senter. Lampu, bener banget. Betul. Gila, ini sih kayak di setiap tas perempuan, aku yakin ini penting banget sih, Han. Apalagi yang kemana-mana sendirian. Ya nggak sih? Bener banget. Ini penting banget. Karena itu ya, kita nggak ada yang tahu kalau terjadi bencana itu, listrik biasanya mati, tidak ada penerangan sama sekali. Jadi untuk melihat di malam hari, kita harus menggunakan senter. Walaupun sekarang sebenarnya bisa diganti dengan handphone sih. Handphone kan kayak handphone ya, udah ada penerangan juga gitu. Jadi cuman angka lebih baiknya kalau kita punya spare aja buat Betul. Dan kalau misalnya aku boleh nambahin juga, karena kan sekarang banyak banget nih flashlight tuh yang di charge. Cuma masalahnya flashlight yang di charge itu kalau misalnya terjadi sesuatu, kadang-kadang kan listrik tuh minim banget ya gitu. Jadi emang kalau aku sangat menyarankan yang pakai baterai isi ulang, yang pakai baterai, yang masih pakai baterai.
Karena kalau misalnya habis pun kita masih punya spare baterainya. Jadi jangan lupa lampu senter plus baterainya. Ya nggak sih? Bener banget, lampu senter Bener. plus baterainya itu bener Betul. banget. Dan ini adalah Yes. lampu yang bisa pakai baterai juga. Bener. Kadang-kadang di Biar zaman keren. serba canggih teknologi sekarang kita butuh hal-hal yang sifatnya manual ya. Iya bener ya, malah terkadang itu balik lagi ke zaman dulu yang lebih aman Iya, akhirnya bener. malah. Bener banget. Apalagi kita untuk survive juga gitu kan. Bener Selanjutnya apalagi? banget. Selanjutnya, ini lucu banget ya, minivan juga kalau perlu Kak, kalau kepanasan. Bisa, bisa, Bisa bisa. juga, cuma selama nggak memakan tempat ya. Atau mungkin yang manual lebih kecil. Kipas ya, lebih penting kayaknya kalau Ah, kipas daripada minivan. betul. Selanjutnya, ini ada Itu adalah, oh raincoat, itu jas adalah, hujan. oh jas hujan. Tuh, Betul sekali. jas hujan. Yes. Ini penting banget karena gak ada yang tahu juga lagi-lagi biar kita terhindar dari basah, nggak kehujanan, Betul. nggak kedinginan, untuk bisa juga untuk nyelamatin tas siaga kita, siaga bencana kita yang isinya banyak banget dan penting, bisa juga bantuin cover itu. Jadi ini perlu dibawa banget nih, jas hujan. Oke. Oke, nah jadi kalau misalnya yang di rumah gitu ya, di rumah udah nggak punya jas hujan karena ngerasa oh kemana-mana pakai mobil pribadi, oh gampang pakai, mendingan beli deh dari sekarang ya, karena kita nggak Betul pernah banget. tahu kapan kita akan membutuhkan alat-alat bantu tersebut, ya nggak sih? Betul banget, betul Oke, banget. oke. Dan sebenarnya ada yang belum aku siapin karena aku nggak megang cash, tapi abis dari sini harus megang banget nih. Sebenarnya kita Uang butuh tunai. banget uang tunai Mhm. selama kurang lebih buat 3 hari juga. Itu untuk Oke. jaga-jaga kalau kita perlu beli sesuatu, kan kita nggak mungkin juga ke ATM di saat seperti itu. Jadi kita Mhm. perlu bawa uang cash secukupnya selama minimal 3 hari. Betul. Selama Tuh. minimal 3 hari. Nah, Mm-mm. ini berarti itu semua ada essentials tools yang harus ada di tas siaga bencana ya, Han ya? Satu lagi, satu lagi. Satu lagi adalah yang lagi aku Ya, pakai ini. adalah Handphone. Handphone. Karena itu adalah tempat handphone sebagai kita, alat komunikasi. ya, alat komunikasi di mana kita bisa dapetin informasi juga. Sebenarnya kalau dulu mungkin radio ya kita butuhin ya. Karena dari radio kita bisa dapetin informasi dan dia kecil, bisa dibawa kemana-mana. Tapi sekarang kan udah lebih canggih, kita bisa ganti ke handphone. Dari situ kita bisa lihat semua berita dari handphone. Jadi handphone jangan sampai ketinggalan. Walaupun mungkin orang-orang sekarang pasti nggak ketinggalan ya handphone. Nah, dan yang pastinya juga kan sebenarnya kalau misalnya radio mungkin emang kita bisa menjangkau karena pakai pakai signalnya radio dan sebagainya. Tapi kan Betul. sekarang dengan kekuatan media sosial kita Hmm. lebih gampang merich banyak orang dimanapun gitu ya. Betul Berarti banget. itu dia tadi apa yang harus ada di tas siaga bencananya Hana. Dan memang itu kayak semacam ini hal yang paling basic tapi penting banget yang bisa membuat kita bertahan kalau kita harus mungkin mengungsi atau terjadi bencana, Ya. jadi langsung aja angkut aja ya. Nah, sebelum Betul ke sebelum pertanyaan berikutnya nih Han, ada yang bilang apa namanya, taruh duitnya di celengan aja, celengannya taruh di tas. Kalau aku sangat tidak menyarankan uangnya ditaruh di celengan karena berdasarkan pengalaman aku naruh uang di celengan di apa namanya sekarang ini gitu dengan kualitas celengan yang sekarang itu tuh cuaca kita tuh lembab banget, jadi uang kertas yang kita taruh kemungkinan tuh akan rusak di dalam celengan. Oh iya Gitu, benar. apalagi kalau misalnya kita taruh di celengan yang terbuat dari tanah liat, itu bisa hancur banget uangnya gitu. Karena aku ngomong ini kayak berdasarkan pengalaman, jadi sosok ngajarin keponakan naruh uang di celengan, ujung-ujungnya karena lembab dan sebagainya uangnya rusak kan. Ya, sayang Jadinya banget ya. sayang banget uangnya. Yang masih bisa diselamatkan adalah uang-uang koin. Cuma kan uang koin itu berat banget kalau Berat misalnya banget. tadi Hana bilangnya kan untuk 3 hari, ya nggak Iya. sih? Nah, kalau aku sih mungkin lebih menyarankan memang kita punya spare uang tunai di rumah gitu ya, nggak perlu banyak, secukupnya aja, ditaruhnya di tempat yang kering saat ini gitu, kayak ditaruh di yang plastik yang ada sealnya itu loh, Iya, Han. betul.
Sekarang Nah, ya kayak di ziplock gitu iya, ya, yang ada ziplocknya. betul, karena dia kedap air, kedap udara Betul. juga, dan Mm-mm. tidak merusak barang-barang yang ada di dalamnya. Cara Betul. nyarinya di mana? Ini banyak banget kayak di toko buku dan sebagainya. Bahkan itu buat alat elektronik aja aman. Bisa, Jadi benar. aku sangat menyarankan menggunakan alat tersebut daripada ditaruh di celengan, Betul gitu. banget. Terima kasih loh informasinya, Iya, Kakak. karena pas banget ada yang nanya di celengan, karena Iya, satu celengan tuh kan nggak mungkin bentuknya pipih. Sementara iya, kalau benar. misalnya kita berpindah tempat kan kita juga mesti menyesuaikan sama orang-orang lain nih. Mm-mm. Daripada ada ini apa sih bawaannya kok berat banget atau bawaannya makan tempat gitu malah kita mengganggu kenyamanan orang. Mendingan Mm-mm. yuk kita mulai lebih simple aja, sesuatu hal yang lebih simple. Sama satu lagi mungkin apa namanya uang digital, Uang ATM dan digital, iya sebagainya betul. gitu. Betul banget. Oke, Oke, kita tunggu. Aku cek lagi ya, siapa tahu ada yang ketinggalan nih di dalam sini. oke. Oke. Sepertinya ada nih. Heeh. Jadi ternyata karena tadi masih ada space, Ya. akhirnya aku bawa Apa itu, lipstick, Han? boleh. Oh, Lip tint lipstick. dan Baik. sunblock. Dan sunblock. Biasa alat wanita ya. Bener-bener. Selama kalau misalnya memang tempatnya masih bisa, kenapa Betul. enggak ya, Han ya? Kenapa enggak? Benar. Kenapa enggak gitu? Biar tetap walaupun kita terkena bencana, tapi biar tetap semangat. Mungkin ini bisa jadi salah satu biar kita tetap semangat juga. Kita bisa tetap mempercantik diri. Betul. Jadi enggak drop gitu secara mental. Karena kita nggak pernah tahu kok, kadang-kadang alat-alat pribadi gitu ya bisa membantu untuk hal-hal yang kita nggak tahu. Oh, ternyata bisa pakai lipstick aja, atau mungkin butuh sesuatu untuk melengketkan sesuatu dan sebagainya, kita nggak tahu kok. Jadi kayak bawa aja kayak sunblock, mungkin butuh kayak mungkin ada orang yang kulitnya kebaret atau segala macam, butuh di moisture dan sebagainya, itu bisa banget dipakai karena manfaatnya banyak banget. Jadi kalau tadi mungkin ada yang nanya boleh nggak nih bawa skincare, boleh, bawa aja skincare asal lagi-lagi enggak makan tempat, nggak nyusahin, dan masih ada face. Bener, nggak, betul sekali, nggak nyusahin diri sendiri, nggak nyusahin banyak orang juga. Oke, Hana, ini aku tuh ada tab tanya jawab, ada yang bertanya, coba apa ya. nih katanya? Oh, ini terbuat dari apa sih bahannya dan dari kapan kita menyediakan tas siaga ini? Silakan, Han. Terbuat dari apakah bahannya? Sebenarnya kalau ini tuh bahannya apa ya? Sebenarnya yang pastinya bahan yang nggak gampang terserap air ya. Nggak gampang nyerap air. Kayak bahan terpal ya? Iya, kayak bahan terpal gitu. Jadi supaya barang-barang yang di dalamnya itu tetap aman. Jadi kan apalagi ada dokumen juga di dalamnya. Cuman balik lagi kayak yang tadi kita bicarain, kalau kayak uang atau sebisa mungkin dokumen gitu kita double. Jadi disimpan dalam plastik lagi kah atau apa supaya nggak kena basah gitu. Dan tadi pertanyaannya lagi adalah menyediakan tas siaga bencana ini kalau bisa dari sekarang kalau yang belum punya. Dari sekarang walaupun karena kita nggak ada yang tahu bencana itu terjadi kapan. Dan kalau aku akhirnya tipsnya adalah memang tas ini sudah ada barang-barang yang tadi itu kan kita nggak pakai, kalau misal kayak obat gitu, obat aku sedia 2, yang satu yang memang akan dipakai sehari-hari, satu memang yang ada di dalam sini gitu. Tapi ingat jangan lupa tanggal expirednya. Oh iya, benar juga. Iya, kadang tuh suka lupa itu kan. Jadi emang ya udah kita masukin ke dalam sini, dan center emang kebetulan ada 2 juga. Jadi emang satu udah di dalam sini semua. Anduk juga, anduk kita nggak mungkin cuma punya satu di rumah. Jadi kita emang udah masukin, udah sediain di sini. Ya udah, jadi emang kalau sampai ada apa-apa kita tinggal masukin sisa-sisanya yang belum ada, langsung deh kita bawa gitu. Langsung jadi kita memang bawa ya. Kalau ditanya kapan, dari sekarang yang belum punya. Benar, sedini mungkin kita menyiapkannya ya. Oh, terus juga nih ada tips juga, banyak banget nih tipsnya gue. Jadi aku tuh suka banget memperhatikan alat elektronik yang si baterai lepasannya itu suka nempel. Kalau kita nggak pakai lama, itu tuh bakalan rusak. Karena berkarat gitu ya? Berkarat, terus bakalan berair, jadi akhirnya pas kita mau pakai, kita butuh malah nggak bisa, gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya mau menyimpan di tas siaga bencana, jadi baterainya harus dikeluarin. Dikeluarin, jadi jangan ditempel di senternya atau alat-alat elektroniknya yang pakai baterai lepasan gitu, supaya
nanti pas mau dipakai aja dipasang lagi gitu supaya satu tahan lama, kedua nggak rusak, jadi memang bisa dipakai gitu. Benar Nah banget, terima terus kasih tipsnya. belum Itu kadang lupa. kayak kelupaan gitu ya, Bener. yang Iya penting. kan kadang-kadang kita di rumah remote AC atau remote TV itu kayak kok nggak bisa, oh taunya pas dicek baterainya dia udah berair dan sebagainya karena kita jarang pakai, jarang ngecek gitu kan. Karena dia lembab. Oke. Eh ini ada pertanyaan lagi, Kak. Berarti setiap berapa lama kita perlu cek isi tas siaga terutama untuk expired date makanan, kosmetik dan obat-obatan. Oke, nah itu kayak yang tadi kalau kosmetik kan itu kalau ternyata ada space lebih aja. Cuman kalau kayak makanan, nah itu maksudku yang penting yang tidak ada tanggal expirednya, biarkan dia di dalam tas. Seperti anduk, selimut, lalu kayak raincoat tadi kan itu juga nggak ada expirednya. Terus mungkin obat-obatan, tapi pastikan nanti sebelum berangkat itu kita cek ulang. Dan kalau kayak makanan itu dimasukkan terakhir aja, karena itu jangan udah di dalam sini. Jadi yang udah ada di dalam sini tuh lebih ke yang tadi kayak anduk, apalagi selimut dan raincoat. Dan alat mandi juga boleh. Kalau alat mandi batangan gitu kan sebenarnya dia lama tuh, cukup lama tanggal expirednya. Jadi bisa udah di dalam sini aja. Sisanya baru kita masuk masukin. Oke, terus juga dari Chandra Freddy dia bilang bisa bawa pisau lipat serbaguna juga, boleh, bisa. Benar tuh. Kepake banget. Kepake bermanfaat banget. Terus pokoknya hal-hal yang sifatnya memang kita kayak common sense sih sebenarnya ya nggak sih Han? Maksudnya kayak oh kita bakalan butuhnya ini gitu di alat-alat mungkin carinya di mana? Carinya di alat tempat yang jualan alat-alat outdoor tuh biasanya lengkap. Iya. Benar, di Ya sana sih, lengkap banget sih. Lengkap banget, kayak pisau lipat serbaguna, gunting kuku yang udah satu set sama pisaunya, gunting dan sebagainya itu kepake banget. Apa namanya? Terus juga nih ada pertanyaan lagi di Q&A. Suratnya surat-surat apa aja? Ini sebenarnya tadi udah dijelasin sama Hana ya di awal. Jadi boleh kita ulang lagi ya? Boleh diulang lagi Han, berarti yang penting banget adalah sebenarnya ijazah kita, lalu kartu keluarga, lalu KTP, walaupun sebenarnya di dompet sih itu pasti, tapi itu jangan lupa juga dibawa. Terus tadi kartu keluarga udah ya? Ya, kartu keluarga. Ya, BPKB mobil kalau punya, terus surat rumah itu juga penting banget. Jadi itu sih yang paling penting tadi 5 ya berarti ya. Nanti sisanya mungkin kalau kalian punya mobilnya 2 ya udah dua-duanya dibawa, BPKB dan lain-lainnya, BPKB motor. Pokoknya surat-surat seperti itu harus dibawa. Nah itu penting banget ya. Dan kalau misalnya memang kita punya apa namanya, kita punya budget lebih, mungkin nih gitu sebagai tips juga sekarang, apalagi kita tinggalnya di Jakarta atau mungkin daerah yang banyak patahan, yang kemungkinan terjadi gempa dan sebagainya gitu ya. Mungkin kalau kita punya budget lebih dalam 1 tahun, kita boleh menaruh surat-surat berharga di safety box yang disewakan sama bank. Benar, ya nggak sih? Benar. Nah, itu yang jadi kita nggak usah khawatir bahwa surat kita bakalan rusak atau mungkin bakalan hilang atau terjadi sesuatu gitu, karena mereka memang sudah punya safety box-nya, kita tinggal nyimpen kodenya dan sebagainya aja gitu. Betul. Sama satu lagi mungkin backup di email itu ya, kayak yang aku bilang. Di scan. Sampai di scan semuanya, tapi ya sebisa mungkin jangan sampai amit-amit ya. Jangan sampai. Ini ada pertanyaan lagi nih, Han. Apakah setiap anggota keluarga harus punya tas siaga sendiri? Yap, masing-masing satu tas. Masing-masing satu tas. Masing-masing satu tas, karena kebutuhan buat diri sendiri. Nggak mungkin kita minta tolong bawain ibu kita kan, kasihan. Atau mungkin adik kita. Jadi masing-masing satu. Jadi tanggung jawab atas diri sendiri semuanya masing-masing. Iya, bener banget. Apalagi yang punya bayi ya, karena kita ngomongin tentang anak-anak dan sebagainya. Perlengkapan bayi juga jadi salah satu hal yang penting banget. Yang paling penting nggak boleh. Iya kan, gitu. Jadi perlengkapan bayi kayak makanan bayi atau obat-obatan yang perlu banget. Selimut itu jadi salah satu hal yang penting banget. Ada pertanyaan lagi, ini dia. Pertanyaan adalah, ditaruh di mana ya tas siaga bencana ini? Berarti di tempat yang paling aman. Di rumah, taruhnya di mana? Di tempat yang paling, kalau aku tuh memang ada tempat tas-tas. Jadi memang disimpan di situ aja.
Oh, oke. Jadi dan mudah terjangkau ya pastinya. Maksudnya jangan sampai yang dia di dalam-dalam. Jadi ketika mau ngambil tuh susah harus ngebongkar-bongkar. Karena ya itu kayak kondisi seperti itu, kondisi bencana itu kan mengharuskan kita untuk bergerak dengan cepat. Jadi kayak sebisa mungkin di tempat yang mudah terjangkau. Jadi ketika kita kepepet waktu, kita bisa dengan cepat mengambilnya. Oke, jadi bukan ditaruh di gudang ya, saudara-saudara. Jadi mentang-mentang Kalau di udah gudang. punya, taunya taruh di gudang. Karena gudang tuh biasanya lembab, terus jarang dibersihin juga. Nanti barang-barang yang udah kita siapin, ujung-ujungnya malah, ya kena bocor, ya kena rayap dan sebagainya. Jadi jangan, kalau bisa memang ditaruh di tempat biasa kita kelihatan nih, gitu. Ya nggak sih, kalau kita Betul. beraktivitas, oh ada di situ, jadi kita biasa terlihat. Jadi kalau Ada di misalnya situ. amit-amit, lagi-lagi ada apa-apa, langsung ambil aja gitu ya. Betul banget. Oke. Terus tadi udah ditanyain berapa lama sebaiknya kita ngecek. Berarti nggak boleh dicampur-campur ya satu sama yang lain. Sebaiknya sih memang nggak dicampur ya, Han ya. Iya betul. Sebaiknya nggak Kecuali yang dicampur. kayak kain-kain bareng-bareng itu kan nggak masalah ya. Kayak Iya. anduk, baju, anduk, apa sih, selimut itu nggak masalah dibarengin. Cuman kalau kayak makanan yang aku bilang di bagian itu terakhir aja. Mungkin kayak yang bisa digabungin, mungkin kebutuhan anak-anak bisa digabungin jadi satu. Iya. Lebih mudah gitu. Tapi kalau orang dewasa mungkin sebaiknya sendiri-sendiri gitu, karena semua orang akan membawa kebutuhannya sendiri-sendiri. Terus ada pertanyaan lagi, bawa deterjen perlu nggak sih buat cuci-cuci? Oke, pertanyaan berikutnya. Kak, apa nih pertanyaan? Oh, oke. Kenapa nggak boleh sekolah? Ini apa ya pertanyaannya, kepotong? Aku punya keponakan. Ini gimana sih kalau... Iya, dia selalu nanya kenapa nggak boleh sekolah. Pokoknya gitu deh. Hah? Yang mana sih ini? Iya, nih pertanyaan kepotong. Gimana sih kalau mau lihat? Iya, gimana caranya? Sebentar. Bentar. Coba diketik aja Savo tadi tuh. Supaya bisa punya ponakan ya? Oke. Hana, kalau kita ngeliat nih gitu, Hana kan udah bikin video juga tentang siaga bencana dan sebagainya. Sebelum apa namanya, sebelum ada project ini dan sebagainya. Tapi sebelumnya kamu tuh aware nggak sih untuk mempersiapkan tas siaga bencana? Sejujurnya untuk mempersiapkan langsung punya tas ini gitu, maksudnya udah ada isinya gitu sih belum sebenarnya. Jadi memang baru tahu juga ketika ketemu dengan Save the Children ini. Jadi kayak beruntung banget juga sih ketemu sampai akhirnya jadi tahu kalau ini adalah hal yang penting. Dan ternyata aku jadi tahu juga bahwa orang di luar sana banyak juga yang nggak tahu kalau kita butuh ini gitu. Benar. Bahkan aku sendiri juga kan nggak tahu, aku taunya ya udah kalau memang ada sesuatu kita siap. Aku tahu apa yang harus disiapkan, tapi aku nggak tahu kalau harus punya ini gitu. Ya, dan sebenarnya ini adalah tas yang bisa disiapkan sejak dini gitu, dari awal-awal. Gitu. Sama sih aku juga. Jadi kayak, oh iya ya, tas siaga bencana nih. Iya, kenapa enggak gitu. Oke, Han, ini yang tadi nih, bawa deterjen perlu nggak buat cuci-cuci? Sebenarnya kan ini kita tuh tetap sebenarnya kebutuhan selama 3 hari ke depan. Itu kenapa kita butuh bajunya 3 hari, makanan 3 hari. Tapi memang kalau memang gitu nggak ada yang tahu sih kita apakah akan lebih dari 3 hari atau enggak. Dan masih ada, lagi-lagi masih ada tempat lebih, boleh banget dibawa sebenarnya. Boleh banget, tapi asal kitanya juga aware apakah ketersediaan airnya banyak. Kalau misalnya memang airnya terbatas, kalau memang di tempat pengungsian atau di tempat kita mengamankan diri airnya terbatas, dipakai sama banyak orang, kayaknya nggak bijak kalau kita melakukan cuci untuk apalagi yang urusannya pribadi nih gitu. Urusannya pribadi, jadi kalau misalnya memang bisa ditahan-tahan dulu untuk nggak dicuci, sebaiknya nggak dicuci gitu. Betul. Ya. Apalagi kan kalau misalnya semuanya bareng-bareng gitu. Sebenarnya adalah selain tas siaga bencana juga kita tuh kayak mesti memperkaya diri dulu tentang gimana caranya beradaptasi. Karena kan kalau misalnya kita pindah dari rumah gitu yang tadinya kita nyaman aja, kita tahu kapasitas air di rumah berapa, listrik berapa dan sebagainya.
sebagainya itu kita bisa leluasa ya Han. Tapi kan kalau kita ada di situasi yang tidak nyaman, apalagi terdampak bencana, itu kan pasti kehidupan kita akan berubah walaupun sementara. Kalau tadi Hana bilang minimal 3 hari deh disiapin gitu ya, kita harus punya kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi yang baru nih gitu. Jadi kemampuan juga untuk melihat sekeliling, kemampuan juga untuk melihat peluang di situ. Gitu. Yang paling penting adalah bukan cuma tentang kita memang harus banget menyelamatkan diri sendiri gitu, tapi yang paling penting adalah jangan sampai karena kita menyelamatkan diri sendiri kita nggak bisa membantu orang lain juga gitu, karena akhirnya kan kalau dalam satu shelter atau apa kita kan saling bantu membantu, intinya gitu sih. Iya betul banget. Oke, lagi ini ada yang baru gabung, jadi kata Mbak Pau Mono isinya apa aja ya. Oke, secara singkat aja ya paling ya. Iya, oke. Atau enggak sebenarnya ada di Instagramnya Save the Children. Jadi Betul. kalian bisa cek lagi di situ. Jadi kemarin emang udah sempat bikin juga videonya untuk mengedukasi anak-anak. Jadi udah sangat mudah dicerna juga untuk yang sudah dewasa. Itu mungkin bisa dicek di Instagramnya langsung. Bisa, betul. Ada videonya juga ya Han ya? Betul, ada videonya jelas banget dengan gambar-gambarnya apa aja. Ada videonya, jadi bisa dicek tadi yang mungkin yang baru gabung ketinggalan tas siaga bencana apa aja. Intinya adalah ini tas yang memang kita harus punya gitu sebagai orang Indonesia, karena kita tinggal di daerah yang alhamdulillah dikaruniai banyak sekali keindahan alam, dan memang alam akan berproses untuk keseimbangannya. Jadi mungkin ada yang namanya tsunami, gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya. Jadi kayak kita tuh ya kita rentan lah gitu ya, rentan sama bencana, khususnya anak-anak kecil. Jadi barang-barang yang harus kita bawa adalah yang paling penting yang kita butuhkan untuk bertahan minimal 3 hari. Ya. Secara sederhananya adalah untuk 3 hari ke depan, kayak peralatan mandi, obat-obatan, dokumen-dokumen berharga, uang tunai, lampu dan sebagainya. Jadi untuk 3 hari mudah-mudahan situasi kembali normal, kita bisa kembali pulang ke rumah atau melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi. Karena kalau berdasarkan data gitu ya, 90% masyarakat atau anak-anak yang memiliki kemampuan atau kapasitas beradaptasi gitu ya dengan memiliki tas siaga bencana itu punya punya kans gitu ya yang tinggi untuk lebih selamat. Jadi kita benar-benar siap untuk selamat gitu. Jadi kenapa tas siaga bencana ini penting sekali gitu. Betul banget. Jadi Hana juga sudah berpartisipasi dalam video bersama dengan Save the Children Indonesia gitu ya, membuat video tentang tas siaga bencana. Jadi teman-teman bisa cek di sana isinya apa aja, gimana cara perawatannya juga, dan sebenarnya tasnya nggak harus bentuknya ransel sih ya Han ya. Bentukannya tuh macam-macam. Cuma intinya adalah sesuatu hal yang gampang dibawa, gampang disimpan, tahan air, tahan cuaca. Jadi isinya di dalamnya tuh nggak bakalan rusak gitu ceritanya, ya kan? Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi. Oke, ini dia pertanyaannya. Sebenarnya ini tadi udah dibahas juga. Ditanya ulang. Tasnya harus waterproof nggak? Kalau iya berarti perlu nggak sih bawa power bank? Tasnya waterproof. Kalau waterproof itu akan jauh lebih baik lagi. Tapi kalau memang tidak punya, ya udah nggak apa-apa. Yang secukupnya, yang ukurannya bisa bisa masuk semua barang-barang yang tadi udah disebutin juga. Dan power bank boleh banget kalau bisa dibawa. Karena nggak ada yang tahu listrik di luar sana. Apalagi nanti kan kita mendapatkan informasi itu kan dari handphone kalau sekarang. Dan nggak ada yang tahu buat 3 hari ke depan apakah di tempat pengungsian itu ada tempat listrik atau enggak. Jadi kalau memang ada power bank cukup bisa masuk, boleh. Itu satu paket dengan handphone sih jatuhnya, seperti radio juga gitu. Oke, ini ada yang nanya lagi Kak, kenapa harus 3 hari? Kenapa harus 3 hari? Karena memang karena memang buat kebutuhan 3 hari ke depan dulu yang tercepat, karena kita melihat kondisi bencana alam itu, maksudnya kondisi ketika terjadi bencana itu baru tahu apakah
kondisinya akan membaik atau ternyata memburuk itu 3 hari. Jadi kita siapkannya selama 3 hari dulu. Setelah itu baru kita tahu. Oke. Dan diharapkan juga dalam 3 hari, kalaupun misalnya memang ada bantuan dan sebagainya, itu akan datang dalam jeda waktu 3 hari itu ya. Iya betul, selama 3 hari. Jadi kita bisa ngasih betul. waktu. Tapi sebenarnya dan mungkin gini kali ya, maksudnya buat teman-teman yang nonton juga gitu, bahwa kan kita sekarang nih udah hidup di zaman teknologi yang begitu luar biasa nih gitu. Akses internet yang juga mudah gitu untuk didapat dengan budget yang beda-beda lah gitu, sesuai dengan kemampuan kita. Alangkah bijaksananya kalau misalnya kita udah dapet kayak Hana nih udah sharing hari ini lewat videonya juga, Save the Children juga sudah menginisiasi. Alangkah baiknya kalau kita juga proaktif dengan melakukan riset mandiri. Ya nggak sih? Dengan melakukan riset mandiri dari Google atau mungkin dari cek di YouTube, dan mungkin kita bisa belajar dari pengalaman yang sudah-sudah nih gitu, supaya sebenarnya apa sih yang perlu kita bekali nih diri sendiri, gimana sih caranya kita bertahan, dan mempelajari karakter-karakter dari setiap bencana yang ada. Walaupun namanya alam, kita tuh nggak bisa prediksi ya Han gitu, kemampuan kita tuh pasti terbatas banget, tapi setidaknya dari pengalaman teman-teman kayak Hana mungkin bercerita dulu waktu kecil diajarin ketika masih tinggal nggak di sini ya Han ya gitu, atau dari pengalamannya David kemarin udah ngobrol tentang waktu dia masih ada di tengah laut, tahu-tahu terjadi tsunami. Maksudnya hal-hal kayak gitu tuh kita bisa pakai banget untuk memperkaya diri, mengedukasi mandiri gitu ya, supaya kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita bisa mengurangi resiko bencana. Bukan cuma bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi banyak yang bisa kita ajak untuk selamat juga gitu, karena kita siap untuk selamat gitu. Jadi kita harus proaktif, harus kita pakai nih teknologinya, akses internetnya, boleh sesekali main-main, tapi betul banget untuk hal-hal yang penting kayak gini gitu. Karena ya tadi Hana bilang ketika pindah ke sini nggak dibekali sama informasi seperti Hana dapat waktu kecil ya Han ya. Iya betul banget. Sedangkan kita tinggal di yang itu yang sudah disebutkan sebelumnya, dimana kita harus tahu gitu kondisi tempat kita tinggal tuh seperti apa sih gitu. Makanya walaupun pada saat kita pindah ke satu tempat gitu, kita harus tahu juga di situ tuh apa sih rawannya. Jadi kita bisa beradaptasi dan mencari tahu gitu, edukasi mandiri apa yang harus dilakukan ketika terjadi sesuatu. Bener banget Han. Tapi kan gini, kamu kan emang sering traveling ke sana kemari, traveling ke dalam luar negeri, indoor, outdoor gitu ya. Kalau dengan orang yang punya mobilitas yang cukup tinggi kayak Hana gitu ya, masih ada kekhawatiran nggak sih ketika pergi ke alam gitu? Tujuannya alam, iya, laut, gunung dan sebagainya. Iya, sebenarnya gimana ya, takut sih karena kita sebelum pergi ke satu tempat, kalau aku biasanya gitu, itu di situ riset dulu kan, tempatnya tuh apa sih, dan biasanya nanti diinformasikan juga, kalau di sini tuh ada rawan ini. Misal kita ke tempat Gunung Merapi deh misal gitu, kita ke sana, kita harus nyari tahu dulu kan di sana, resikonya apa aja sih gitu. Karena ketika kita tahu resikonya di suatu tempat yang kita akan datengin, kita pasti akan prepare lebih juga gitu. Entah itu dari pengetahuannya atau apa yang nanti kita lakukan ketika terjadi sesuatu. Jadi emang aku setiap datang ke satu tempat pasti melakukan itu dulu. Jadi nggak terlalu worry lah gitu, karena udah tahu apa yang harus dilakukan. Biasanya kan orang yang takut tuh yang nggak tahu harus ngapain gitu. Betul. Dan kan kita bisa menanggulanginya dari awal. Gitu. Bisa mengurangi resikonya ya, supaya kita bisa tahu nih apa yang bakalan kita temui nantinya. Kalau tas siaga bencana ketika lagi traveling nih Han gitu, mungkin nggak semuanya ya dibawa gitu, tapi apa yang paling essentials nih untuk bertahan ketika traveling yang biasa kamu bawa? Aku paling makanan ya, pasti makanan kering. Sebenarnya sama kayak kalau naik gunung. Nah itu bawaannya, cuman mungkin lebih sedikit ya karena nggak usah bawa tenda gitu kan. Nah terus jadi sebenarnya perlengkapan, aku sih merasa perlengkapan ketika naik gunung itu udah mirip dengan tas siaga bencana ini, cuman bedanya tidak ada surat-surat penting gitu. Jadi kayak
isinya persis banget, alat mandi gitu, alat mandi secukupnya, selimut, anduk, dan itu tuh sebenarnya terus begitu juga dengan obat-obatan pribadi, itu kayak semuanya udah ada di dalam situ, kecuali surat-surat berharga itu aja. Karena Oke. lampu dan fluid itu kita bawa kalau bisa, kalau lagi naik gunung pun. Gitu. Yes, Jadi yes, yes, yes. hampir Jadi sama jadi sebenarnya. sebenarnya jadi sebenarnya bukan berarti kita sadar kita tinggal di Indonesia yang mungkin rawan bencana di beberapa daerah tertentu, tapi terus kita jadi takut, tapi justru dengan persiapan yang baik, kita jadi tahu nih apa yang harus kita lakukan Betul, kalau terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan. bener Justru banget. kalau misalnya kita lebih siap, kita mungkin keberadaan kita bisa membantu banyak orang di daerah yang terdampak bencana. Kayak kemarin David bilang waktu dijemput sama orang tuanya, dia nggak mau pulang dulu, Han. Jadi dia kayak nggak mau stay dulu sampai kurang lebih 3 hari gitu loh. Mau Jadi kayak, ngebantuin oh ya. oke. Nah, salah satunya mau ngebantuin juga, mau ngeliat teman-temannya juga gitu. Jadi kayak, oh iya iya gitu. Akhirnya karena kita udah dibekali dengan pengetahuan, kita Ya, mampu beradaptasi, dan kita juga akhirnya jadi punya manfaat untuk orang banyak orang gitu lain, loh. betul. Khususnya untuk anak-anak. Nah, besok ini di tanggal 28, Hana kan Betul. juga bakalan bergabung nih Mm-mm. dalam ngobrol-ngobrol tentang aplikasi Bumi Kita. Hana boleh ceritain sedikit tentang kegiatan besok? Oke, besok. Besok Yes. itu kita ngobrol-ngobrol bareng ya, sebenarnya sharing-sharing juga tentang pengalaman-pengalaman, tentang ada juga yang mungkin pernah terkena dampak dari bencana, terus Iya. seperti apa lagi juga penanggulangannya, terus Iya. yang pastinya juga kita akan membahas itu ya, aplikasi baru dari Save the Children itu adalah Bumi Kita ya, ya kan? Coba Kak Syafira, aplikasi Bumi Kita dijelaskan. Iya, jadi aplikasi Bumi Kita ini adalah aplikasi yang diinisiasi sama Save the Children Indonesia. Jadi di dalam aplikasinya ini semua orang yang mendownload, ini adalah aplikasi gratis yang bisa didapetin di Play Store gitu ya, Play gratis. Store Dan atau Apple Store. ini iya di Play Store. Jadi kita tuh bisa memberikan informasi kalau misalnya di daerah kita tinggal, atau misalnya kita mendapatkan informasi awal gitu tentang situasi atau kondisi alam nih. Betul. Gitu. Kita bisa update informasi secara langsung, dan orang tuh bisa mengaksesnya secara real time. Jadi kita bisa kayak memberikan early warning deh gitu sama orang-orang, khususnya pengguna ya gitu, yang insya Allah kelak bermanfaat buat orang-orang khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana. Betul. Gitu. Dan yang pastinya ini ramah banget buat anak-anak, jadi mudah dimengerti dan dicerna karena dibuat sangat ringan dan menyenangkan untuk dipelajarin. Betul sekali. Jadi aplikasi ini bukan cuma bermanfaat untuk orang dewasa aja, tapi karena memang Save the Children concern banget sama kelompok rentan, yaitu anak-anak ketika bencana terjadi. Jadi aplikasi ini juga sangat ramah anak. Kenapa kami besok nih barengan sama Hana sama teman-teman yang lain juga mengundang lebih banyak orang lagi untuk bergabung, karena kalau banyak orang yang bergabung, banyak orang yang tahu, banyak orang yang mendapat manfaatnya juga gitu. Cara ikutannya nih kan? Oh iya, cara ikutannya sebenarnya nanti aku akan posting lagi di Instastory, itu di situ ada link untuk swipe up untuk bisa join di Zoom meeting besok. Jadi nanti cek Instagram aku atau Save the Children langsung. Jadi di situ kalian bisa daftar untuk ikutan besok. Ada Mbak Elsa. Terus jangan lupa juga, kalau tadi kan Hana udah sempat menyebutkan tentang tas siaga bencana nih. Betul. Nah, buat yang udah nonton tayangan live Instagram kali ini, kami punya hadiah menarik untuk 5 pengupload foto terbaik. Betul. Jadi jangan lupa fotonya diupload ke Instagram, mention ke @savechildren_id, mention ke akunnya Save Children Indonesia. Nah, kasih lihat kami foto tentang tas siaga bencana atau persiapan Anda gitu ya, dari ilmu yang tadi udah di-sharing sama Hana. Gitu. Jadi, nanti yang terbaik bakalan dapat hadiah menarik pokoknya.
Betul, jangan lupa ikutan, ada hadiah menarik pokoknya. Jadi siapin foto bersama tas siaga bencana kalian. Ini mau yang dewasa, mau yang anak-anak juga boleh ikutan. Kalau Yes. bisa kasih nama juga buat tas siaga bencananya. Kalau yang Iya. kemarin tuh aku kasih namanya Kuro karena warnanya hitam. Karena ini merah, aku kasih namanya Aka. Aka artinya merah. Jadi Baik. kalian kasih nama, terus Mhm. isi juga dengan tadi yang sudah dikasih tahu sama kita apa aja isinya, lalu foto dan upload, lalu Ya. mention ke Save Children _ID. Bener, pokoknya jangan lupa ikutan. Tadi kan udah banyak yang nanya nih ya, nanya-nanya aja dipraktekin ya. Betul, Harus sambil praktekin. dipraktekin, sambil disiapin tas siaga bencananya. Mungkin kalau belum punya tas yang proper gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting disiapin aja dulu isinya. Silahkan berkreasi, gunakan Betul. kreativitas Anda dalam menyiapkan tas siaga bencana. Nanti kalau udah ready, langsung foto, di-upload. Jangan lupa di-mention Save Children ID. Oke? Betul. Oke, ikutan ya Oh, semua dan siapin. Maksudnya mau mau walaupun nggak ikutan pun, please kalian siapkan tas siaga bencana masing-masing karena itu iya, buat kalian sendiri, bukan buat orang lain. iya. Jadi disiapkan dari sekarang. Oke, Hana, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih Kita ngobrol juga. lagi insya Allah besok ya sama Besok ya. teman-teman yang lain juga di Save Children. Jadi buat yang mau ikutan jangan lupa cek akun Instagramnya Hana, akun Instagramnya Save Children ID juga karena di sana ada cara-caranya untuk bergabung di meeting Zoom besok. Yang pastinya kita bakalan meramaikan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional supaya lebih banyak orang yang tahu nih apa yang harus dilakukan dengan hidup di Indonesia. Hana, terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat Terima menjalankan kasih. ibadah puasa. Sehat Sama-sama juga. terus. Sehat Mudah-mudahan kita selalu. nanti ketemu lagi insya Allah ya. Oke, sehat semua. Semoga pandemi ini segera selesai. Stay home. Amin. Dah. Bye.